Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurullah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati dan saya muliakan Profesor Dr. Aziz Farul Razi, MA, dan yang saya hormati dan saya muliakan yaitu Dr. Ubed Ridho, MA. Nah, di sini saya akan mempresentasikan proposal tesis saya, yaitu yang berjudul Studi Korelasi Hafalan Al-Quran terhadap pemaksaan kosakata dalam pembelajaran bahasa Arab di Madrasah Aliyah Ulumul Quran Banda Aceh. Pertama, latar belakang. Bahasa yang berfungsi sebagai media berkomunikasi yang digunakan manusia untuk saling berinteraksi dan berhubungan dengan berbagai motivasi dan keperluan yang mereka miliki, juga sebagai komunikasi manusia beriman pada Allah Subhanahu wa taala yang terwujud dalam bentuk salat, zikir, dan doa serta lainnya. Nah, pengajaran bahasa Arab di Indonesia sampai saat ini belum mampu menunjukkan keberhasilan yang membanggakan. Bahkan menteri bahasa Arab cenderung menjadi momok yang tidak disukai oleh banyak siswa. Kenyataan seperti ini membawa kesan bahwa bahasa Arab merupakan bahasa yang sulit untuk dipelajari dibandingkan bahasa lainnya. Meskipun pada dasarnya bahasa Arab tidak sesulit yang dibayangkan, khususnya bagi orang Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Dalam pengajaran bahasa Arab, terdapat 4 tujuan yang akan dicapai dalam tahap keterampilan atau kemahiran. Yang pertama itu keterampilan mendengar, listening skill, keterampilan berbicara, speaking skill, keterampilan membaca, reading skill, dan terakhir keterampilan menulis, writing skill. Dengan demikian, tujuan pengajaran bahasa adalah agar siswa dapat menggunakan bahasa tersebut baik secara lisan maupun tulisan dengan tepat, fasih, dan bebas untuk berkomunikasi dengan orang yang menggunakan bahasa tersebut. Nah, kosakata merupakan salah satu dari 3 unsur bahasa yang sangat urgent atau penting agar dikuasai oleh para pelajar bahasa Arab. Karena kosakata menjadi fondasi atau instrumen fundamental bagi penutur bahasa Arab untuk berkomunikasi baik secara lisan maupun secara tulisan. Maka kesuksesan dalam penguasaan kosakata menjadi kewajiban bagi setiap pelajar bahasa, khususnya bahasa Arab. Namun, banyak faktor yang tidak mendukung dalam proses pengajaran kosakata bahasa Arab, mulai dari strategi dan metode yang membosankan, media serta lingkungan yang tidak mendukung, hingga motivasi dari siswa yang sendiri yang kurang. Nah, dunia pendidikan saat ini mengalami perkembangan yang sangat signifikan dan kompleks, di mana antara satu aspek dengan aspek lainnya saling berkaitan dan berinteraksi untuk menyukseskan terlaksananya pendidikan yang baik. Hal ini juga dialami oleh para siswa. Kesuksesan mereka dalam belajar tidak hanya semata-mata karena aspek internal yang itu kognitif mereka saja, akan tetapi banyak aspek eksternal yang mendorong kesuksesan mereka dalam belajar. Nah, aspek eksternal yang mungkin mempengaruhi pembelajaran siswa yaitu kurikulum, silabus, dan program yang diterapkan pada suatu lembaga pendidikan. Salah satu dari program yang diterapkan pada sebuah madrasah yaitu program Tahfidzul Quran. Nah, Tahfidzul Quran berasal dari kata hifzu, yang berasal dari bahasa Arab, yaitu hafizah yahfadzu, yang artinya menyimpan, memelihara, menjaga, melindungi, mengurusi, menyelamatkan, dan mengawetkan. Nah, menurut Misbahul Munir, hifzu merupakan lawan dari kata lupa, yaitu lebih banyak mengingat dan sedikit lupa. Dari pengertian tersebut, dapat peneliti simpulkan bahwa hifzu merupakan kegiatan untuk mengingat yang membutuhkan kepada kecerdasan kognitif. Pada kalangan masyarakat, mereka yang melakukan kegiatan ini dikenal dengan sebutan hafiz bagi laki-laki atau hafizah bagi perempuan. Nah, Madrasah Aliyah Ulumul Quran Banda Aceh yang merupakan madrasah yang menerapkan sistem boarding school menjadi salah satu madrasah yang mewajibkan siswanya untuk menghafal Al-Quran pada kegiatan hari dan kurikulumnya. Setiap siswa yang ada di madrasah ini selalu melakukan kegiatan menghafal Al-Quran dalam kegiatan sehari-hari mereka. Hasil observasi singkat yang peneliti lakukan, program Tahfidzul Quran yang diaplikasikan di madrasah ini merupakan salah satu yang terbaik. Mungkin di Aceh. Mereka memiliki metode penghafalan yang khas dan tampak efektif. Mereka menghafal Al-Quran mulai dari setelah sholat subuh, setelah sholat zuhur, dan setelah sholat isya. Nah, program Tahfidzul Quran yang
diwajibkan kepada siswa-siswi di Madrasah Aliyah Ulumul Quran Banda Aceh sampai dengan khatam 30 juz. Pada setiap momen wisuda alumni, setiap tahunnya terdapat rata-rata 65% dari siswa-siswi yang dapat mengkhatamkan atau menamatkan 30 juz hafalan. Berdasarkan hal tersebut, peneliti merasa bahwa sangat tidak mungkin untuk dapat membaca bahkan menghafal Al-Quran tanpa mampu membaca bahasa Arab. Karena Al-Quran dan bahasa Arab tidak mungkin dipisahkan. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun." Sehingga kami menjadikan Al-Quran dalam bahasa Arab agar kamu mengerti. Artinya, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab agar kamu mengerti. Dengan lingkungan dan program Tahfidzul Quran yang diterapkan pada hidden kurikulum yang ada di Madrasah Aliyah Ulumul Quran Banda Aceh, maka akan sangat membantu bagi siswa untuk menguasai bahasa Arab, khususnya penguasaan mufradat. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, peneliti ingin meneliti dan memberikan judul studi korelasi hafalan Al-Quran terhadap penguasaan kosakata dalam pembelajaran bahasa Arab di Ma'had Al-Quran. Nah, setelah saya menjelaskan identifikasi masalah sebelumnya, peneliti latar belakang peneliti akan menjelaskan identifikasi masalah terkait dengan adakah korelasi antara hafalan Al-Quran terhadap penguasaan kosakata di Madrasah Aliyah Ulumul Quran Banda Aceh. Adapun identifikasinya yang pertama itu, satu, proses pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab di Indonesia masih menjadi momok yang menyulitkan bagi siswa-siswi di Indonesia, khususnya di Madrasah Aliyah Ulumul Quran Banda Aceh. Yang kedua, kurangnya kemampuan siswa dalam pembelajaran kosakata bukan hanya disebabkan oleh faktor internal, namun faktor eksternal ikut mendorong hal tersebut. Yang ketiga, tidak adanya usaha dari pengajaran untuk mengenalkan sifat natural dari bahasa Arab sebagai simbol komunikasi utama dalam Al-Quran, sehingga mendorong untuk belajar bahasa Arab dengan mengkaji dan menghafal Al-Quran. Selanjutnya, pembatasan masalah. Penelitian ini akan dilaksanakan kepada siswa-siswi pada Madrasah Aliyah Ulumul Quran Banda Aceh kelas 11 MK, Madrasah Aliyah Keagamaan, dan 11 IPA tahun ajaran 2021 atau 2022. Aspek yang akan diteliti bagaimana proses dan pengaruh tahfidzul Quran mereka mempengaruhi pembelajaran bahasa Arab mereka, khususnya pembelajaran kosakata. Di samping itu, para siswa-siswi akan diberikan tes untuk melihat kemampuan kosakata mereka. Selanjutnya, peneliti akan mewawancarai siswa dan juga guru untuk memperoleh informasi tentang proses dan pengaruh program tahfidzul Quran dalam pembelajaran kosakata. Rumusan masalah. Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah di atas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut. Bagaimana penerapan program tahfidzul Quran di Madrasah Aliyah Quran Banda Aceh? Yang kedua, bagaimana penguasaan mufradat siswa-siswi pada pembelajaran bahasa Arab di Madrasah Aliyah Quran Banda Aceh? Dan yang terakhir, adakah korelasi antara tahfidzul Quran dan penguasaan mufradat pada pembelajaran bahasa Arab di Madrasah Aliyah Quran Banda Aceh? Nah, tujuan dari penelitian berdasarkan perumusan masalah sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini yaitu satu, mendeskripsikan bagaimana penerapan program tahfidzul Quran di Madrasah Aliyah Quran Aceh. Yang kedua, mendeskripsikan penguasaan mufradat siswa-siswi pada pembelajaran bahasa Arab di Madrasah Aliyah Quran Aceh. Yang ketiga, mendeskripsikan hubungan antara tahfidzul Quran terhadap penguasaan kosakata pada pembelajaran bahasa Arab. Nah, selanjutnya manfaat penelitian. Setelah melaksanakan penelitian ini, maka diharapkan manfaatnya sebagaimana berikut. Pertama, ada manfaat teoritis dan manfaat praktis. Nah, manfaat teoritis yaitu penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu konsep dalam pengembangan proses pembelajaran bahasa Arab ke depannya, khususnya dalam pembelajaran kosakata. Yang kedua, manfaat praktis bagi madrasah. Harapan penelitian dari hasil penelitian ini dapat menjadi data acuan untuk pembelajaran kosakata yang berbasis dari kemampuan siswa melakukan tahfidzul Quran pada masa yang akan datang. Yang kedua, bagi guru, harapan penelitian dari hasil penelitian ini dapat menjadi acuan untuk pengajaran kosakata bahasa Arab. Ketiga, itu bagi siswa, harapan penelitian dari hasil penelitian ini dapat mengangkat semangat siswa untuk melaksanakan tahfidzul Quran yang mempelajari bahasa Arab. Nah, selanjutnya kita masuk kepada metode penelitian. Jenis penelitian yang akan dilakukan. Penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti adalah penelitian deskriptif kuantitatif.
Penelitian ini menggunakan pendekatan korelasional yang bersifat ex facto. Penelitian korelasional merupakan salah satu jenis penelitian non-eksperimental yang bertujuan untuk mengukur dua variabel serta menilai hubungan statistik antara kedua variabel tersebut. Nah, penelitian ini termasuk jenis ex facto karena penelitian ini berhubungan dengan variabel yang telah dilakukan atau terjadi dan tanpa perlu memberikan perlakuan terhadap variabel yang akan diteliti. Nah, penelitian ini dapat dilakukan untuk mengetahui besarnya koefisien korelasi yang diperoleh. Sehingga melalui penelitian ini kita juga dapat mengetahui variabel yang menjadi sebab atau akibat pada kedua variabel tersebut. Nah, desain yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi hubungan. Studi hubungan merupakan desain yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana variabel tersebut dapat berkorelasi sehingga melalui penelitian ini kita juga dapat mendeskripsikan hubungan yang terjadi antara kedua variabel tersebut. Populasi dan sampel penelitian. Populasi dalam penelitian ini seluruh peserta kelas 11 madrasah aliyah Al-Quran Manajah yang terdiri dua kelas, yaitu 11 MAK dan 11 IPA yang berjumlah 63 siswa. Sampel penelitian, populasi dalam penelitian ini kelas 11 madrasah aliyah Al-Quran, sedangkan sampel dalam penelitian ini yaitu peserta didik kelas 11 MAK yang berjumlah 32 siswa-siswi dengan teknik pengambilan sampel yaitu simple random sampling. Yang apa maksud dengan simple random sampling yaitu teknik pengambilan sampel dengan cara undian atau acak. Nah, teknik pengumpulan data. Ada beberapa teknik dalam pengumpulan data. Yang pertama itu observasi. Dalam observasi yang dilakukan adalah mengamati kegiatan siswa-siswi kelas 11 MAK dan untuk mengetahui penerapan program Tahfidzul Quran pada madrasah Al-Quran Manajah. Observasi ini akan dilakukan dari permulaan penelitian hingga penelitian selesai. Selanjutnya ujian tes. Tes merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan menjawab seperangkat soal dengan tujuan untuk mengetahui barometer kemampuan dari objek penelitian. Di sini objek penelitian yaitu siswa-siswi madrasah aliyah Al-Quran Banda Aceh. Ketiga itu wawancara. Wawancara itu adalah percakapan dengan maksud tertentu. Jadi percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara atau interviewer, yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai, yang memberikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nah, metode wawancara atau interview merupakan suatu metode yang dilakukan dengan menggunakan jalan komunikasi dengan sumber data melalui dialog secara lisan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dokumentasi. Nah, dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang berarti barang-barang tertulis. Nah, menggunakan metode dokumentasi berarti mengumpulkan data-data yang tertulis berupa dokumen. Nah, metode dokumentasi merupakan suatu metode penting dalam suatu penelitian dengan mengumpulkan informasi yang telah ada baik melalui suatu badan atau instansi, di sini mungkin sekolah atau madrasahnya, maupun dalam literatur atau perpustakaan. Nah, selanjutnya itu teknik analisis data. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis korelasi untuk menganalisis hubungan kegiatan tahfidzul Quran dengan kemampuan mufradat siswa-siswi. Nah, analisis data adalah kegiatan yang dilakukan setelah data terkumpul. Adapun langkah-langkah dalam analisis data sebagai berikut. Pertama itu perhitungan korelasi produk muat. Nah, jenis penelitian yang akan dilakukan menggunakan pendekatan korelasional. Sehingga teknik analisis data yang digunakan adalah teknik korelasi produk muat. Teknik korelasi produk muat adalah teknik untuk mencari tingkat keeratan korelasi atau hubungan antara dua variabel dengan cara mengalihkan momen-momen kedua variabel tersebut. Nah, adapun rumus dari teknik korelasi produk umum sebagai berikut. R, N, sigma XY kurang X sigma X kurang sigma Y. Nah, per akar N sigma X kuadrat kurang sigma X dikuadratkan, kemudian dikalikan dengan N sigma Y kuadrat kurang sigma Y dikuadratkan. Nah, diketahui X pada XY adalah angka indeks korelasi produk umum. Nah, N-nya sebagai number of case. Sigma XY jumlah hasil perkalian variabel X dan Y. Nah, selanjutnya sigma X jumlah seluruh skor X dan sigma Y jumlah seluruh skor Y. Setelah diperoleh indeks korelasi Y, maka dilakukan interpretasi sederhana dengan mencocokkan hasil penelitian dengan tabel keeratan hubungan. Adapun tabel menunjukkan keeratan korelasi sebagai berikut.
Nah, di sini ada kakak. Kakak ini sebagai korelasi keratan. Keratan korelasi. Nah, di sini ada mulai kakak sama dengan 0, tidak ada hubungan sama sekali. Nah, kemudian kakak lebih besar pada 0,00 dan lebih kecil sama dengan 0,20, sangat rendah atau lemah sekali, dan sampai dengan kakak sama dengan 1 itu sempurna. Selanjutnya setelah kita melakukan tadi menggunakan rumus produk moment, korelasi produk moment, kita akan melakukan pengujian hipotesis. Karena ini penelitian kuantitatif, pasti ada hipotesisnya. Setelah diperoleh koefisien korelasi dan interpretasi keeratan hubungan, maka perlu dilakukan pengujian hipotesis. Untuk apakah? Adakah korelasi antara hafalan Al-Quran dengan penguasaan padat atau tidak? Nah, pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan uji Z. Dikarenakan sampel penelitian jumlah lebih dari 30, yaitu 32 siswa, maka digunakan uji Z. Nah, adapun rumus uji Z sebagai berikut. Z sama dengan R kurang per 1 per akar N kurang 1. Nah, nanti ada apabila dia ZO-nya itu lebih besar atau sama dengan dari ZA per 2, maka HU diterima yang artinya tidak ada hubungan antara hafalan Al-Quran dengan penguasaan mufradat siswa. Tapi jika ada hubungan antara hafalan Al-Quran dengan penguasaan mufradat siswa, maka HU-nya diterima. Ditolak. Ya. Oke, selanjutnya teknik penulisan. Teknik penulisan dalam penelitian tesis ini akan berdasarkan pada buku pedoman penulisan, skripsi, dan tesis, program sarjana dan magister yang diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Terbiak dan Pengguruan FITK dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Nah, sistematika penulisan. Nah, di sini tesis penelitiannya akan disusun dalam 5 bab. Nah, pada setiap bab terdiri dari subbab-subbab, mulai dari latar belakang, teori, metode penelitian, hasil analisis, sampai kesimpulannya. Nah, adapun sebagai gambaran awal, sistematika penulisan tesis penelitian ini akan disusun sebagai berikut. Sama, bab ini akan berisi mengenai gambaran awal yang akan peneliti kaji pada penelitian ini. Bab ini akan memuat mulai dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, kebatasan masalah, rumusan masalah, tujuan, serta manfaat penelitian, hingga penelitian dahulu yang relevan. Nah, yang bab kedua, bab ini akan berisikan kerangka teori yang akan memberikan dasar bagi peneliti dalam mengkaji dan menganalisis hubungan hafalan Al-Quran dengan penguasaan mufradat. Dan selanjutnya bab 3, bab ini menjelaskan metodologi yang akan peneliti lakukan pada penelitian ini. Di sini, peneliti menggunakan metode kuantitatif deskriptif dengan pendekatan korelasional yang bersifat expo facto. Nah, bab keempat, bab ini akan memaparkan hasil penelitian dari penelitian yang peneliti lakukan. Nah, bab kelima, bab ini berisikan kesimpulan dari penelitian ini beserta kritik dan saran untuk dan dari hasil penelitian ini. Mungkin hanya sekian dari presentasi saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Syukran ala husni ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.